kita lagi ada di sekitar lingkungan Menara Kudus. Kalian tahu nggak sih gimana asal usulnya berdiri Menara Kudus ini? Biar kita tahu, yuk kita cari tahu bareng-bareng. Asal usulnya berdirinya Menara Kudus itu bagaimana sih? Jadi gini ya, kalau kalian amati kan memang ada sebuah bangunan bentuk menara itu di sebelah timur dari masjid, ya kan? Yang tadi saya suruh foto itu adalah penjelasan tentang batu prasasti pendirian Masjid Al-Aqsa Menara Kudus, ya. Nah, di situ ada lengkap penjelasannya. Nah, kalian kan paham ya, namanya masjid itu sebagai tempat apa? Tempat beribadah kan? Atau tempat pelaksanaan sholat, ya toh? Nah, masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus itu sekitar, kalau dalam batu prasasti itu menjelaskan, ya, itu tanggal 19 Rajab tahun 956 Hijriah, ya toh? Atau bertepatan dengan tahun umum itu tanggal 23 Agustus tahun 1549 tahun umum, ya. Nah, otomatis itu bisa kita katakan itu masuk dalam abad pertengahan, ya toh? Kalian pasti sudah paham kan yang abad pertengahan. Nah, pada masa abad pertengahan itu yang namanya pengeras suara itu kan belum ada. Nah, jadi salah satu tujuannya dengan didirikannya bangunan menara itu yakni untuk dipergunakan sebagai tempat mengumandangkan azan. Kan berarti memang ada hubungannya secara langsung kan? Menara sebagai tempat mengumandangkan azan atau menyampaikan kepada masyarakat bahwa sudah memasuki waktu sholat, ya toh? Sementara masjidnya sebagai tempat ibadah, hubungannya seperti itu. Nah, mengenai kapan kira-kira menara didirikan, ya kurang lebih hampir bisa dikatakan mungkin bisa berbarengan dengan berdirinya masjid. Kenapa? Karena kita lihat dari hubungan seperti itu. Nah, itu tujuan pertama. Tujuan kedua, itu adalah sebagai salah satu strategi dari Sunan Kudus dalam menyatakan agama Islam. Jadi Sunan Kudus dan penyebar agama Islam yang lainnya pada masa tersebut itu menyebarkan Islam tidak dengan cara kekerasan, tetapi dengan cara pendekatan budaya. Sebagai salah satu contoh itu adalah dari arsitektur, gaya arsitektur masjid atau bangunan yang didirikan oleh para penyebar agama Islam. Nah, itulah bisa dikatakan itu adalah sebagai salah satu strategi dalam penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Mendirikan masjid menggunakan arsitektur lokal, terus mendirikan sebuah bangunan menara yang mirip seperti kayak bentuknya candi. Selain itu menaranya dipergunakan sebagai tempat untuk mengumandangkan azan. Nah, kenapa dahulu masjidnya azannya harus di atas bangunan menara? Iya, agar terdengar oleh masyarakat sekitar. Dahulu kan belum ada pengeras suara. Ya, nah, mungkin kalian bertanya, terus apakah sekarang azannya masih di atas bangunan menara? Sekarang tidak. Sekarang karena sudah ada pengeras suara, azannya cukup di ruangan masjid. Tapi pada masa zaman Sunan Kudus dan hingga pada sampai dengan saat ini, di bangunan menara itu dipergunakan sebagai tempat untuk menyampaikan sebuah pengumuman tentang kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan. Mungkin kalau yang saat ini orang-orang mengenalnya dengan nama dandangan ya. Jadi pada waktu itu kan belum ada teknologi kan untuk mengumpulkan masyarakat atau menyampaikan informasi kepada masyarakat, belum ada teknologi. Nah, itu tadi jawaban saya tentang bangunan menara. Nah, sekarang kita bisa sama-sama tahu kan gimana asal-usulnya terbentuk Menara Kudus. Sekian dari kami. Thank you for watching. Bye-bye.